Maka betul ketika beliau sampaikan, semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sesungguhnya setiap umatku mereka semuanya masuk surga. Kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Para sahabat kaget, emang ada yang nggak mau ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Siapa? Mereka yang menolak sunnah-sunnah saya. Mereka yang tidak menyukai sunnah-sunnah saya. Apa maksudnya sunnah? Pilihan-pilihan yang saya buat dalam hidup saya. Sehingga ketika mereka tidak menepati itu, ya tidak ada hak bagi mereka surganya Allah. Karena surganya Allah itu dikunci di umat akhir zaman. Surganya Allah itu terkunci bagi umat akhir zaman, kecuali mereka yang punya segala sesuatu seperti Rasulullah. Jadi maksudnya mereka hidup dengan cara Rasulullah, mereka berbicara dengan cara Rasulullah, mereka berdakwah dengan cara Rasulullah, mereka memimpin negeri dengan cara Rasulullah, mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup mereka dengan cara Rasulullah. Maka ketika di hari kiamat Rasulullah mengenali mereka sebagai bagian daripada dia, Rasulullah mengelompokkan mereka di belakangnya Rasulullah, kemudian sama-sama ke surga, baru dibukain sama Rasulullah pintunya. Karena pintu surga itu nggak bakal dibuka sebelum Nabi Muhammad yang ngetok dan masuk duluan. Jadi enak ya, umat akhir tapi masuknya duluan. Datang paling akhir tapi masuk paling duluan. Kenapa? Karena barokah mengikuti choices Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Life is choice. Kalau Anda milih kemudian kayak Abu Jahal, Anda berakhir di tempat sama kayak Abu Jahal. Kalau Anda milih kayak Abu Lahab, Anda jadi kayak Abu Lahab. Kalau seandainya Anda milih kayak Rasulullah, Anda berada di posisi kayak Rasulullah. Minimal Anda milih kayak Abu Bakar, Anda milih kayak Umar, Anda milih kayak Utsman, Anda milih kayak Ali bin Abu Thalib. Ustadz, itu ketinggian, kok minimal gitu kan ya? Oke lah, minimal Anda milih kayak Wahsy yang jahat di awal tapi baik di akhir. Minimal Anda milih kayak Abu Sufyan yang dulu memerangi Rasulullah kemudian bisa untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ketinggian juga. Ya sudahlah, minimal Anda kayak ulama-ulama yang ada di Indonesia. Oh, ketinggian juga. Minimal Anda mencintai mereka. Minimal Anda suka dengan para ulama. Minimal Anda nggak bantah dengan para ulama. Anda nggak merasa sok tahu dibandingkan para ulama. Minimal Anda mendukung dakwahnya. Minimal Anda menyukai tausiah-tausiahnya. Minimal Anda membantu program-programnya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan sesuatu, almar'u ma'aman ahabbah. Sesungguhnya seorang manusia itu bersama dengan seseorang yang dicintainya. Maka kemudian waktu itu sahabat yang mendengarkan hadis ini berkata, ya Rasulullah, maka saksikanlah aku mencintai engkau ya Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar ya Rasulullah, aku mencintai Umar ya Rasulullah, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Maka kata Rasulullah, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka saya mencintai para ulama, saya mencintai orang-orang soleh, saya mencintai mereka yang tulus untuk berdakwah di jalan Islam, mereka yang rela untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencintai orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk mengikatkan diri mereka di jalan Allah, di syariat Allah, dengan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memberikan solusi bagi umat, mengangkat kemudian beban-beban mereka. Maka saya mencintai para asatis di barisan bangun negeri. Kenapa? Karena mereka sudah punya satu share yang sama dengan saya. Bagaimana caranya kita bisa meringankan beban umat?